Selamat pagi saudara-saudara. Melalui udara ini kita bertemu lagi dalam diskusi mata kuliah perbandingan hukum perdata. Saya katakan diskusi di sini supaya maksudnya adalah jangan sampai bersifat monolog. Sehingga dengan pola diskusi ini akan diharapkan dapat dilakukan dengan cara take and give. Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan apa yang menjadi tujuan melakukan perbandingan hukum perdata. Telah diungkapkan menurut para ahli antara lain menurut Maynes, Pollatz maupun Randall. Sekarang menurut para ahli hukum kita, yaitu oleh Profesor Subakti. Menurut Profesor Subakti, di dalam bukunya judulnya Perbandingan Hukum Perdata, beliau mengatakan bahwa tujuan mempelajari perbandingan hukum perdata bukan semata-mata mencari perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan, tetapi yang lebih penting apa yang menjadi sebab adanya perbedaan-perbedaan maupun persamaan-persamaan. Perbedaan-perbedaan tersebut, pertama, perbedaan mengenai tanah atau iklim. Sehingga seseorang yang tinggal pada wilayah tertentu nanti akan mempunyai keahlian yang berbeda bagi mereka-mereka yang tinggal di wilayah yang lain. Misalnya, salah seorang nelayan yang biasanya mencari ikan di laut, mereka supaya tinggal di pedalaman, pasti mereka akan hidupannya akan canggung. Kenapa? Udah terbiasanya mencari ikan di laut, tapi suruh mereka menggali, bercocok tanam, bagaimana mengatasi hama-hama itu. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam aturan hukum atau mereka di dalam hidup bersama karena adanya perbedaan tanah atau iklim. Lebih jelas lagi misalnya perbedaan karena iklim. Cara berpakaian orang Indonesia dengan orang Eropa lain. Kalau cara berpakaian bagi orang Indonesia yang hidup di daerah tropis cenderung menggunakan pakaian yang tipis-tipis. Pakaian tipis saja udah terasa demikian panasnya. Bahkan bisa yang lebih tipis lagi. Berbeda cara berpakaian bagi orang-orang Eropa karena hawanya dingin, maka menggunakan pakaiannya juga tebal-tebal. Inilah keadaan tanah atau iklim. Yang kedua, perbedaan dalam pertumbuhan suatu bangsa. Telah saya singgung pada bagian depan, bahwa suatu bangsa yang memperoleh kemerdekaannya karena hadiah, ya sebutlah negara tetangga saja Malaysia, bandingkan dengan pertumbuhan negara kita yang memperoleh kemerdekaannya dengan perjuangan untuk melawan Belanda, kita rebut kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, sehingga di sini pertumbuhannya juga berbeda. Sikap patriotik, berjuang terus
untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, perbedaan dengan adanya suatu pengaruh orang tertentu. Pengaruh dari orang tertentu. Kedudukan seorang tertentu ini adalah sangat mempengaruhi kehidupan bagi orang-orang lain. Artinya apa? Karena adanya karisma yang dimiliki oleh seseorang ini pasti akan mempengaruhi bagaimana sistem politik yang ada padanya. Misalnya sistem politik pada waktu Bung Karno, itu dengan politik yang dikenal dengan politik mercusuar, menggaung secara internasional, berbeda dengan misalnya bagaimana pengaruh dari Ahmadinejad dari Iran. Nah, ini pun karena adanya pengaruh orang tertentu. Perbedaan yang lain, perbedaan dalam keadaan sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi seseorang ini pun juga akan mempengaruhi bagaimana ia berperilaku maupun ia penilaian di dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat pedesaan, kalau ada undangan, maka tempat duduk orang tertentu ini sudah dipersiapkan biasanya di bagian tengah. Tapi untuk orang-orang biasa, mereka adalah ditempatkan di pinggiran misalnya. Yang kelima, agama. Dengan adanya agama yang sebagian besar dianut oleh penduduk suatu negara, ini pun pasti akan mempengaruhi bagaimana sistem perundang-undangan yang ada di dalam negara itu. Misalnya di Indonesia kira-kira 80-85% penduduk Indonesia beragama Islam. Ini sangat berpengaruh dalam perekonomian. Misalnya sekarang tumbuh misalnya asuransi Islam, bank Islam, perdagangan berdasarkan Islam, asuransi Islam dan sebagainya. Inilah merupakan wujud dari agama yang tercurahkan dalam bentuk aturan-aturan pada kehidupan bersama. Agama sangat mempengaruhi. Dan juga kenapa ada persamaan? Ya, persamaan-persamaannya ini dimungkinkan adanya politik yang sama diamut oleh berbagai negara. Misalnya ada Inggris, Amerika Serikat, Australia, New Zealand, sebagai negara-negara persemakmuran, mereka mempunyai persamaan dalam bidang politik. Hal lain yang menyebabkan terjadinya persamaan-persamaan yaitu adanya pertukaran suatu budaya dari suatu bangsa. Pertukaran budaya suatu bangsa ini pun juga akan dapat mempengaruhi bagaimana sistem hukum maupun cara berbudaya dari kedua bangsa tersebut. Misalnya dengan adanya pergaulan bangsa Indonesia dengan Belanda, karena Belanda bercokol di Indonesia sampai 3,5 abad, sehingga bukan hal terjadi di sini adanya sinkretisme di dalam budaya. Misalnya budaya bagi Belanda ada untuk dansa-dansi. Apa bentuk suatu budaya di Indonesia? Yaitu bentuk tayuban.
mereka menari secara berpasang-pasangan, sehingga hal ini adalah suatu ketika tubuh seolah-olah ini adalah merupakan budaya asli. Padahal di sini dikarenakan adanya pertukaran kebudayaan. Yang ketiga, terjadinya banyak persamaan ini dimungkinkan adanya suatu infiltrasi dari suatu bangsa ke bangsa yang lain. Penyusupan ini dapat kita lihat secara mencolok sekali. Misalnya dalam hukum adat kita ini tidak akan dikenal di masalah cek. Di masyarakat Indonesia tidak dikenal, di dalam hukum adat kita tidak dikenal adanya cek. Tapi dengan masuknya budaya Barat ke Indonesia, sehingga untuk melakukan suatu transaksi mereka lebih praktis dengan menggunakan cek. Toh dengan cek ini juga tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga dengan infiltrasi ini, maka akibatnya hal ini merupakan unsur-unsur sehingga ditemukan hal-hal yang sama di dalam kehidupan bersama tersebut. Nah, berbagai hal yang menurut Profesor Subekti, yang penting di sini adanya sebab-sebab adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam berbagai bangsa. Di samping Prof. Subekti juga pendapat dari Profesor Sunaryati Hartono, dengan adanya kita mempelajari perbandingan hukum perdata sangat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi atau sebagai problem solving. Misalnya dalam masyarakat kita, seorang pewaris, ia beragama Islam, mempunyai beberapa anak. Ternyata salah satu di antara anak pewaris tersebut beragama selain Islam. Ini menimbulkan permasalahan. Kalau terjadi sengketa dalam warisan ini, apakah akan menggunakan hukum adat ataukah akan menggunakan hukum Islam ataukah akan menggunakan hukum perdata? Si anak yang beragama selain Islam pasti akan ngotot agar pembagian harta peninggalan ini didasarkan pada hukum perdata Barat atau hukum Barat. Kalau terjadi sengketa demikian, inilah arti pentingnya melakukan perbandingan hukum waris mana yang digunakan adalah hukumnya si pewaris. Karena si pewaris beragama Islam, maka di dalam membagi harta peninggalan adalah didasarkan hukum Islam. Inilah dengan melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum, sehingga apa yang diungkapkan oleh Profesor Sunaryati Hartono ada menjadi acuan doktrin, dijadikan sebagai doktrin sumber hukum untuk pemecahan permasalahan. Setelah kita melihat apa maksud dari mempelajari perbandingan hukum perdata,
apa yang menjadi tujuan di dalam mempelajari perbandingan hukum perdata, maka selanjutnya adalah apa manfaatnya untuk mempelajari perbandingan hukum perdata. Manfaat dilihat dari segi ilmu pengetahuan di sini dapat dibedakan menjadi manfaat yang bersifat ilmiah atau bersifat teoretis dan manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang bersifat ilmiah ini, maka dengan mempelajari perbandingan hukum perdata dapat mengungkapkan unsur-unsur yang berbeda, unsur-unsur yang sama yang ditemukan di dalam penelitian. Dapat ditemukan unsur-unsur yang berbeda dan unsur-unsur sama dalam penelitian, dikembangkan unsur-unsur yang berbeda ini nanti dikelompokkan dalam suatu kelompok, yaitu spesialis. Sedangkan yang sama dikelompokkan juga di dalam genus, sehingga nanti akan tampak unsur-unsur persamaan meliputi apa saja di dalam hasil dari suatu penelitian tersebut. Manfaat ilmiah yang kedua, dengan melakukan perbandingan hukum perdata akan dapat menemukan sebab-sebab adanya persamaan dan perbedaan. Seperti yang telah saya ungkapkan di depan, sebab-sebab adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari pelbagai sistem hukum pelbagai negara pada dasarnya berdasarkan pada pola pikir. Jadi kalau misalnya pola pikir barat bandingkan pola pikir kita adalah berbeda. Pola pikir barat ini sifatnya abstrak, analisis, dan sistematis. Tapi kita konkret, apa keadaannya? Pola pikir, pandangan hidup di Eropa bandingkan kita, Eropa khususnya Belanda, sifatnya pandangan hidupnya itu materialistis, liberalistis, dan individualistis. Tetapi pandangan hidup kita ini lebih sifat komunal, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Misalnya seperti contoh yang kemarin ini, kalau kita perhatikan pada pasal 5 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa hak atas tanah menurut hukum adat ini diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Demikian juga kalau kita perhatikan pada pasal 6 Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengatakan bahwa setiap tanah ini harus mempunyai fungsi sosial. Jadi maksudnya bahwa sebidang tanah ini yang dimiliki oleh seseorang tidak saja memberikan manfaat kepadanya, tapi juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga di sini dilarang adanya penelantaran tanah. Yang berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah dalam hukum barat, apabila di dalam tanah ini terdapat tambang minyak tanah misalnya,
maka pemilik tanah tersebut juga akan menjadi Rockefeller. Inilah mengenai manfaat yang kedua. Sedangkan manfaat yang ketiga yaitu kita akan dapat memperoleh pengalaman yang mendalam terhadap sistem maupun lembaga hukum dari bangsa lain. Dengan adanya perbedaan sistem hukum yang dianut dan lembaga hukum yang ada, itu sebenarnya adalah merupakan menghasilkan dari pola pikir berbentuk hukum, sehingga hukum yang dihasilkan oleh mereka akan menjadi berbeda dengan hukum yang ada pada perbedaan setiap bangsa. Manfaat yang keempat yaitu dapat memperoleh pengalaman bangsa-bangsa lain di dalam menyelesaikan permasalahan sejenis. Pelbagai hal yang meliputi permasalahan yang sejenis, misalnya mengenai sengketa perbatasan suatu negara. Sebutlah antara Indonesia menyelesaikan dengan Malaysia sengketa tanah simpadan dan likitan, ini adalah diperoleh dengan melalui di peradilan internasional. Sedangkan manfaat yang sifatnya praktis yaitu adalah sebagai usaha untuk menunjang pembuatan hukum nasional. Usaha menunjang pembuatan hukum nasional. Misalnya, dengan keadaan yang pernah carut marut di Indonesia, kalau sekarang tidak. Sekarang ya kita jangan mengatakan carut marut dulu, tapi keadaan yang sedang kurang kondusif dikarenakan adanya COVID-19. Kita memperbandingkan dengan berbagai negara. Misalnya apa? Kenapa di Thailand lebih cepat maju? Demikian pula juga di Amerika Serikat cepat bangkitnya. Padahal waktu itu kira-kira tahun 98, 99, ekonomi di Indonesia sangat terpuruk. Bahkan juga di pelbagai negara bagian barat. Kenapa mereka cepat bangkit? Setelah melakukan penelitian melalui perbandingan, ini harus dilakukan perubahan dalam sistem hukum. Di Indonesia sistem hukum yang mana? Lebih fokus lagi dalam hukum kepailitan. Secara teoritis di dalam hukum perdata material yang terdiri dari BW, WVK, dan Pailisman Verordening, maka kita tinjaulah buku yang ketiga ini. Sebagai suatu perundang-undangan, Pailisman Verordening ini diatur di dalam Statblad 1905 nomor 217, Yunto Statblad 1906 nomor 348. Tetapi Pailisman ini sebenarnya lebih dikonsentrasikan bagi mereka kaum pedagang. Karena di dalam bukunya Profesor Budi Harsono, kurang lebih 75% bangsa Indonesia ini cara hidupnya adalah bertani,
bercocok tanam, sehingga punishment fair ordering ini tidak terkenal. Kalaulah juga terjadi sengketa dalam masalah kepailitan, penyelesaiannya juga memakan waktu yang lama. Dikira apa? Keadaan sistem hukumnya yang mesti harus diperbarui. Misalnya, setelah dijatuhi putusan pailit, maka lembaga yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator. Kurator menurut punishment fair ordering ini hanya BHP, Balai Harta Peninggalan. Ini tidak memadai, sehingga prosesnya akan memakan waktu lama, bertele-tele, juga sulit karena masih sangat terbatas dalam pemahaman mengenai hukum kepailitan. Terjadi carut-marut baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia, maka Indonesia akan mengajukan pinjaman antara lain kepada IMF. Dengan adanya permohonan Indonesia, pada waktu itu presidennya Profesor Habibie, IMF akan memberikan pinjaman, tapi harus terlebih dulu dirubah sistem hukum punishment fair ordering-nya. Karena hal ini tidak sesuai lagi. Sehingga secepatnya, karena kita sangat membutuhkan dana, segeralah dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 98 dengan judul perubahan terhadap punishment fair ordering. Ternyata dengan PP ini ternyata terdapat percepatan pertumbuhan ekonomi kita dengan didasarkan pada asas KT, cepat, aman, terbuka, dan efektif, sehingga hal ini dapat menunjang lebih cepat lagi pertumbuhan Indonesia, sehingga kurang lebih dalam jangka waktu 5 bulan DPR RI menyetujui Perpu nomor 1 ini untuk menjadi undang-undang. Dengan menjadi undang-undang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 4 tahun 98 yang judulnya tentang Undang-Undang Kepailitan. Yang di dalam perkembangannya ternyata bahwa hal ini perlu adanya penyempurnaan, sehingga setelah dilakukan penyempurnaan, dimuatlah penyempurnaannya ini di dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, sehingga judulnya menjadi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kewajiban penundaan pembayaran utang. Inilah aspek praktis dari perbandingan hukum dapat menunjang pembentukan hukum nasional. Yang kedua, aspek praktis yang kedua yaitu sebagai usaha untuk menciptakan unifikasi hukum baik dalam kerangka nasional maupun kerangka internasional. Karena ini dalam bidang hukum perdata, sebutlah di sini
mengenai hukum investasi, karena menciptakan unifikasi keseragaman hukum, sehingga kita tidak bisa mengabaikan bagaimana sejarahnya. Pertama kali kita mengeluarkan perundang-undangan tentang investasi yang dikenal dengan PMA, penanaman modal asing. Diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Di samping kita membuat PMA, juga kita membuat PMDN, penanaman modal dalam negeri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 68. Berbagai kelonggaran ditawarkan kepada investor asing. Pertama, tenaga Indonesia murah. Yang kedua, tenaga Indonesia dapat didapat. Dan yang ketiga di sini ya supaya investor asing lebih tertarik menanamkan modal di Indonesia, yaitu pemberian tax holiday. Ternyata hal ini belum menarik bagi investor asing, sehingga dilakukan perubahan-perubahan. Undang-Undang PMA yang diatur dalam Undang Nomor 1 tahun 67 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 70, itu tentang PMA. Juga PMDN yang tadinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 68 dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 70. Lebih diberikan kelonggaran lagi bagi investor asing, akan diberikan kemudahan di dalam perizinannya. Tapi ternyata belum juga dapat menarik investor asing ke Indonesia, sehingga di dalam melakukan perbandingan hukum inilah ditemukan cara bagaimana membuat suatu unifikasi hukum tentang investasi. Ya, kalau didasarkan undang-undang yang terdahulu, kita harus lebih banyak memberikan protek. Banyak memberikan protek kepada PMDN. Inilah yang di dalam perkembangannya, sehingga harus dibuatkan unifikasi hukum. Maka terwujudlah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal. Undang-Undang Penanaman Modal. Inilah bentuk unifikasi. Tujuan praktis yang ketiga yaitu menciptakan atau sebagai usaha harmonisasi hukum antara yang satu dengan hukum lain. Menciptakan harmonisasi hukum antara hukum Indonesia dengan hukum asing, memang hal ini dirasakan sulit, tetapi bukan hal yang mustahil sepanjang yang diharmonisasikan atau diunifikasikan adalah hal-hal yang sifatnya netral, artinya bukan hal yang sensitif,
adalah dapat terwujud. Sudah barang tentu dalam perkembangannya itu butuh waktu. Sebagai contoh saja, misalnya dalam bidang hak atas kekayaan intelektual. Setelah diadakan Uruguay Around, sehingga telah dicapai kesepakatan dan harus semua negara yang akan melaksanakan perdagangan bersama ini harus merubah undang-undangnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO, sehingga bagi negara-negara yang tidak segera menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO, mereka nanti dari segala produknya ini diboikot. Itulah sehingga untuk usaha harmonisasi ini dilakukan oleh pelbagai negara yang harus segera merubah perundang-undangannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan WTO. Sehingga Indonesia segera melakukan harmonisasi hukum antara undang-undang di Indonesia yang dalam bidang haki yang sudah dibuat pada waktu itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO. Inilah manfaat praktis, sedangkan manfaat yang tepat adalah akan terbentuk adanya saling pengertian antara bangsa yang satu dengan bangsa lain dalam kaitannya dengan hukum internasional. Demikian pentingnya arti perbandingan hukum jika kita menimbulkan rasa saling pengertian sehingga dipahami di sini untuk menghindari terjadinya sengketa-sengketa maupun cara penyelesaian sengketa. Demikian pentingnya kerjasama dengan bangsa lain. Misalnya di dalam kita menentukan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, sehingga telah di persetujuan dari PBB, sehingga kita akan menjalin saling pengertiannya dengan bangsa lain. Sehingga dengan lalu lintas ini bangsa lain boleh melewati wilayah kita, tapi di sini jangan sampai melakukan hal-hal yang lainnya, misalnya sambil berlayar, sambil mencuri. Itulah manfaatnya. Setelah kita pahami apa yang menjadi maksudnya, tujuannya, juga manfaatnya, bagaimana metodenya. Di dalam perbandingan hukum, kita kenal adanya 3 metode. Yang pertama adalah metode kritis. Artinya apa? Metode kritis bahwa seorang yang melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum tidak saja akan menemukan unsur-unsur yang sama maupun unsur-unsur yang berbeda, tetapi yang lebih penting adalah rasa keadilan. Yang penting adalah rasa keadilan. Maksudnya apa di sini? Dikarenakan hukum sebagai hasil budaya dari suatu bangsa, sudah barang tentu apa yang dikatakan itu adil, pasti tinjauannya berbeda-beda. Namun di sini dapat terselesaikan bahwa yang sama itu bisa
adil, juga bisa yang sama itu tidak adil. Atau sebaliknya, bahwa yang tidak sama itulah adil, justru yang sama itu adalah tidak adil. Inilah yang di dalam ilmu hukum disebutkan dengan konsep justisia commutativa dan justisia distributiva. Itu yang penting. Tapi sebaliknya, misalnya dalam pemberian tunjangan hari raya, semuanya adalah memerlukannya sehingga dibagi THR yang sama. Atau juga transportasinya juga tunjangannya sama. Itulah yang dimaksud dengan yang penting adalah keadilan. Inilah harus dipahami. Metode yang kedua adalah metode realitas, yang artinya bahwa di dalam melakukan perbandingan hukum ini, dalam sistem hukum akan kita pelajari baik bagaimana mengenai kebiasaan-kebiasaan lembaga peradilan, tapi justru di sini apa yang lebih diutamakan adalah tidak perlu adanya hal-hal lain kecuali apa yang menjadi motif yang diinginkan untuk menguasai dunia oleh suatu bangsa. Ya pasti semua negara besar ini pengen menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara lainnya untuk bisa menguasai dunia ini. Yang selama ini kita kenal Amerika Serikat saling berlomba dengan Rusia, juga terakhir juga dengan Tiongkok untuk berpengaruh sebagai negara yang terkuat di dunia. Ini dimaksud dengan pada metode realitas. Yang ketiga yaitu metode tidak dogmatis. Artinya apa? Di dalam melakukan penelitian ini, para peneliti ini tidak mau terikat oleh kekuatan dogma. Tidak mau terikat oleh kekuatan dogma. Tetapi para peneliti ini harus bisa memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang paling tepat untuk dapat bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Misalnya, setiap orang yang tertangkap karena melakukan pencurian harus dipotong tangannya. Misalnya harus tangan kanan. Mencuri lagi, potong lagi secara bersilang dengan kaki kiri. Dogma. Tetapi yang di dalam melakukan perbandingan ini tidak mau diikat kekuatan dogma ini. Karena apa? Kalau hal ini terjadi misalnya pada musim kemarau dan bertepatan plagernya ini adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Kalau sampai hal ini diberlakukan kepada mereka, bagaimana untuk pertanggungjawaban dia nanti terhadap keluarganya pada musim-musim paceklik? Inilah. Sehingga yang selanjutnya setelah kita mengetahui metodenya, bagaimana prosesnya. Ini sangat penting sekali, khususnya di dalam penulisan karya ilmiah. Bahwa di dalam prosesnya ini harus ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, sebelum kita mengerjakan sesuatu hal,
yang terlebih dulu ada dalam pemikiran kita adalah apakah suatu permasalahan hukum tertentu mempunyai nilai yang tepat untuk diperbandingkan. Ini jadi usahakanlah dalam melakukan penelitian-penelitian ini yang kira-kiranya adalah sangat penting untuk perkembangan sekarang dan yang akan datang. Apa yang sekarang dianggapnya penting? Misalnya, berbicara mengenai franchise. Inilah merupakan usaha yang sangat bagus bandingkan yang lain-lainnya. Karena apa? Menjalankan usaha franchise modalnya tidak terlalu besar bandingkan dengan membuka suatu perusahaan sendiri. Yang kedua, para franchisee ini nanti akan memperoleh pendidikan dari franchisor, sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki selama pelatihan-pelatihan ini nanti akan memberikan manfaat yang sangat bagus bagaimana dalam menjalankan usaha bisnis franchise. Yang ketiga, produk yang dijualnya adalah sudah merupakan produk yang populer, yang sudah dikenal dalam masyarakat, sehingga tidak perlu lagi membuat promosi-promosi yang demikian besar biayanya. Apalagi kalau ditunjang unsur yang keempat, mereka sudah memperoleh atau telah dipelajari, diteliti di mana outletnya. Dengan demikian, dengan ini sebagai gambaran, sehingga dalam melakukan sesuatu hal ini harus dilihat dari segi manfaatnya. Kalau manfaatnya sedikit, ya untuk apa? Tapi kalau memberikan manfaat yang besar, maka inilah yang harus dicoba. Tahap yang kedua yaitu dari sumber hukum mana dapat diperoleh bahan-bahan untuk diperbandingkan. Terbatas dalam mempelajari sumber hukum di sini, mungkin nanti akan saya berikan dua sumber hukum saja, antara sumber hukum dari negara-negara dalam kelompok Romawi Germania dengan Anglo-Saxon. Sehingga di sini sumber-sumber dari ini nanti akan kita temukan apa yang menjadi sumber hukum pada keluarga hukum Romawi Germania, apa yang menjadi sumber hukum pada negara-negara dalam keluarga hukum Anglo-Saxon. Sumber hukum utama di dalam negara-negara Romawi Germania, sumber hukum utamanya adalah kodifikasi. Berbeda dengan sumber hukum utama pada negara-negara Anglo-Saxon, justru adalah jurisprudensi. Kenapa terdapat perbedaan sumber hukum di sini? Karena kita yang mewarisi hukum Belanda, di mana hukum Belanda ini berasal dari Prancis, Prancis berasal dari Italia, Romawi. Romawi inilah didasarkan pada kodifikasi Corpus Juris Civilis. Tetapi berbeda dengan negara-negara Anglo-Saxon yang sebagian besar hukumnya tidak tertulis, sehingga perkembangan hukumnya justru dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan. Tapi perkembangan hukum pada negara-negara Romawi Germania adalah oleh lembaga-lembaga pendidikan atau universitas-universitas. Sehingga bagaimana kalau terjadi kekosongan hukum,
Maka kalau negara-negara yang tunduk atau terikat dalam keluarga hukum Romawi Germania, kalau terjadi kekosongan hukum dalam arti bahwa kodifikasi tidak mengaturnya, tidak ditemukan, akan menggali sumber hukum yang kedua, yaitu perundang-undangan. Kalau undang-undang juga tidak mengaturnya, tidak muat di dalamnya, ketiganya adalah custom, hukum kebiasaan. Custom tidak mengatur, belum ditemukan, maka sebagai sumber hukum yang lain adalah doktrin. Doktrin juga tidak ada, maka reason, pribadi hati nurani si hakim itu pun adalah merupakan sumber hukum. Yang berbeda dengan sumber hukum pada negara-negara keluarga hukum Anglo-Saxon, sumber hukum utamanya di sini adalah justru berupa jurisprudensi. Artinya adalah merupakan putusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya untuk peristiwa sejenis. Inilah dengan melakukan perbandingan hukum, mencari sumber hukumnya, maka akan menemukan perbedaan maupun persamaan. Yang ketiga, dalam kaitannya tahapan-tahapan inilah nilai yang bagaimana yang dapat diberikan di dalam penemuan hukum ini. Artinya, apa yang telah kita lakukan ini harus mempunyai nilai yang lebih. Artinya, banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Jadi, dalam melakukan penyelidikan, penelitian ini, ya jangan sampai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Jadi asal-asalan. Dan manfaat yang keempat adalah upaya apa yang harus digunakan bahwa kepustakaan ini sangat menunjang. Usaha yang dilakukan ya harus mencari data pustaka yang sifatnya up to date. Jadi yang dimuat itu adalah keadaan-keadaan yang terbaru. Bukan berarti buku-buku lama itu nggak ada gunanya. Kadang-kadang buku-buku yang terdahulu juga adalah lebih lengkap, lebih penting. Karena buku-buku yang terdahulu itu banyak mengatur mengenai sejarah, perkembangan, serta asal-usul dari suatu sistem hukum. Tapi yang buku-buku yang baru cenderung hal yang sifatnya praktis dan yang terbaru. Dan fungsi tahap yang kelima, apakah terdapat sifat-sifat khusus di dalam penelitian hukum ini? Maka misalnya kalau kita memperbandingkan lembaga hukum yang satu yang sekarang ada, misalnya kaitannya dengan masalah adopsi, maka adopsi yang kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Kesejahteraan Anak adalah terdapat banyak perbedaan dengan adopsi sebagaimana diatur dalam Statut 1917 nomor 129. Ini tahap persiapan. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi artinya setelah mempunyai bahan-bahan tersebut di atas, baru kita memulai melakukan penelitian. Dan dalam proses nanti dari data yang ada dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian
diolah, terakhir dianalisis. Inilah pada tatap muka saat ini. Nanti kita akan teruskan dengan sumber hukum, yaitu sumber hukum menurut ahli penelitian yaitu Rene David dan Switzer dan Hein Kotz. Sebagai penutup, saya sampaikan selamat pagi.